Imam Malik rahimahullah ta'ala, misalnya dalam sebagian ayat-ayat sifat, sebagian hadis-hadis sifat, itu enggak semuanya disampaikan. Paham? Tidak semuanya disampaikan. Oh ya, kan ada hadis kulil haq wa in kana murran. Ucapkan hak, sampaikan ilmu walaupun pahit. Pahit beneran. Orang meninggalkan sunnah gara-gara kita. Orang ingkar sunnah gara-gara kita. Dikarenakan kebodohan juga sebenarnya. Ya kan? Jadi bukan sekedar dalam berdakwah, ya, dalam menyampaikan nasihat, bukan sekedar mengetahui ini benar, sampaikan kebenaran, bukan. Tapi bagaimana cara menyampaikan kebenaran? Siapa yang akan disampaikan kebenaran? Seperti apa skala prioritasnya? Seperti itu. Ya kan? Enggak satu paket brok gitu. Ya kan? Ada kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan sebagian riwayat Ali bin Abi Thalib, sebagian riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, di situ innakum ma anta bi muhadditsin qauman la yablughu uquluhum illa kana fadihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan suatu pesan terhadap sebagian kaum, ya tidak sampai akal mereka, itu pasti akan ada fitnah nanti di situ. Haditsun nas bima ya'rifun aturidun ayyukadzdzaballahu rasuluh. Kalian itu ketika mengajak bicara orang, itu yang masuk akal mereka. Jangan ngawang-ngawang, enggak apa istilahnya, down to earth gitu. Enggak bisa masuk akal mereka. Ya, apakah kalian hendak didustakan Al-Quran dan Sunnah karena engkau? Ya, karena kita orang jadi mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Makanya sebagian Imam Malik rahimahullah ta'ala, misalnya dalam sebagian ayat-ayat sifat, sebagian hadis-hadis sifat, itu enggak semuanya disampaikan. Paham? Tidak semuanya disampaikan. Oh ya, kan ada hadis kulil haq wa in kana murran. Ucapkan hak, sampaikan ilmu walaupun pahit. Pahit beneran. Orang meninggalkan sunnah gara-gara kita. Orang ingkar sunnah gara-gara kita. Dikarenakan kebodohan juga sebenarnya. Ya kan? Jadi bukan sekedar dalam berdakwah, ya, dalam menyampaikan nasihat, bukan sekedar mengetahui ini benar, sampaikan kebenaran, bukan. Tapi bagaimana cara menyampaikan kebenaran? Siapa yang akan disampaikan kebenaran? Seperti apa skala prioritasnya? Seperti itu. Ya kan? Enggak satu paket brok gitu. Ya kan? Rasulullah SAW berikan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum al-kitab. Rasul kasih tahu dulu latar belakang orang itu seperti apa, backgroundnya seperti apa. Ini al-kitab. Falyakun awwal ma tad'u ilaihi syahadatu la ilaha illallah wa anna Rasulullah wa in ma ta'ala kalitu kabirun bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuftaradu yawm khams salawat min yawmi wa lailah fa in ma ta'ala kalitu kabirun bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuftaradu min sadaqah tukhad min aghniyahim la turadu ila fuqaraihim. Wa mu'ad, engkau akan mendatangi kaum al-kitab. Maka Rasulullah pesankan, itu loh backgroundnya al-kitab. Jadi engkau harus memposisikan al-kitab itu seperti apa. Kemudian hendaklah engkau mulai dalam dakwahmu, fokuskan targetnya agar mereka itu mengerti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mereka mau bersaksi dengan lahir dan batin. Kalau mereka paham, ikut engkau, kasih tahu yang berikutnya sholat. Ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka paham, mau sholat, ya, sehari semalam, kasih tahu yang berikutnya zakat. Kan nggak sekaligus, bruk gitu, nggak sekaligus. Ya, ada tahapan-tahapannya. Dia punya keharaman apa yang paling penting yang harus dikasih tahu. Ya, dia punya kewajiban apa yang pertama kali yang paling penting harus dia pahami. Ya, supaya pas target dakwanya, nasihatnya sesuai. Jadi dakwah itu bukan asal sampaikan walaupun pahit. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran di Sunnah didustakan gara-gara kita. Ya, orang murtad gara-gara kita. Karena kita tidak elok, tidak pandai, tidak hikmah, tidak tadarruj, tidak ngerti skala prioritas. Nah, ini penting. Jadi hati-hati dalam nasihati, harus dengan fikih, harus dengan hikmah, harus dengan lin. Ya.